Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagi teman-teman yang membuka video ini, kami sarankan untuk bisa menyaksikan dua video yang sebelumnya, yaitu mempelajari tentang prinsip dasar dari metodologi Iqra dan juga tahapan-tahapan maupun kunci sukses dari pembelajaran metode Iqra. Bila teman-teman sudah melihat video yang sebelumnya, uh, silakan kemudian bisa menyimak video ini supaya kemudian ada kesinambungan terkait tentang pemahaman kita tentang metode Iqra. Hari ini kita akan membahas tentang target pencapaian dari buku Iqra. Bagi para pengajar Iqra, itu perlu mengetahui bahwa Iqra yang sering dipakai, Iqra yang seperti ini ya, yang covernya hitam ini paling sering. Kenapa banyak yang memilih? Karena biasanya memilihnya karena praktis. Ini jilid 1 sampai jilid 6 ada dalam satu buku ya. Tapi kalau untuk anak-anak tolong cari yang ukurannya agak besar. Lebih dianjurkan sebenarnya menggunakan buku yang per jilid, yang berwarna-warni untuk anak-anak, ya. Tapi mungkin kebanyakan orang tua lebih senang untuk hemat ya, jadi belinya langsung yang besar. Maka perlu diperhatikan. Ya, gunakan buku Iqra yang original. Kenapa buku yang original? Ya, karena di buku yang original itu terdapat petunjuk pengajaran dan juga ada EPTA-nya, halaman EPTA-nya. Kalau teman-teman beli yang tidak original, yang warnanya nggak hitam kayak gitu ya, nah itu biasanya di dalam tidak ada buku EPTA-nya dan tidak ada petunjuk pengajarannya. Nah, sehingga nanti agak sulit dalam mengamalkannya atau dalam menggunakannya ya. Jadi gunakan buku yang original. Selain itu juga ini juga membantu dari eh, percetakan miliknya Iqra itu sendiri. Kemudian baca petunjuk pengajaran. Jadi baca buku petunjuk pengajarannya itu biasanya di awal awal Iqra ya, di awal jilid, tulisan jilidnya itu sebelah kanannya ada tulisan petunjuk pengajaran. Jadi para guru tolong dibaca baik-baik petunjuk pengajarannya. Dan kemudian yang ketiga, taati rambu-rambu yang ada dalam buku Iqra. Kalau ada rambu-rambunya, cara bacanya seperti ini, maka ditaati. Kalau ada rambu-rambunya, apabila masih keliru, maka jangan dilanjutkan. Atau ketika keliru diulang-ulangi lagi, ya diulangi gitu. Ikuti dan taati, karena kita menginginkan bahwa metode Iqra ini menjadi metode yang efektif dengan cara Ustadz Ustazah kemudian mentaati rambu-rambu yang sudah disediakan di dalam buku Iqra itu sendiri. Selanjutnya, ini buku Iqra 1 ya, perlu diketahui. Iqra 1 targetnya apa? Targetnya yang pertama adalah mengenalkan huruf-huruf tunggal berharokat fathah. Diawali dengan huruf A, Ba, Bata, Batasa ya, dan seterusnya ya, sampai huruf Ya, kemudian diakhiri dengan halaman EPTA. Nah, di dalam Iqra 1 ini bagian akhirnya itu ada lampiran yang namanya indeks huruf. Indeks huruf itu dimaksudkan sekedar untuk membantu titian ingatan kalau ada huruf-huruf atau bacaan yang lupa. Ini boleh dibuka. Misalnya dia lupa ini apa ya tadi ya? Do atau zo ya? Zo atau do itu boleh dilihat untuk diperhatikan. Selain itu di sini juga di indeks huruf tersebut itu juga disediakan bacaan huruf aslinya gitu. Jadi bukan ja tapi jim, ya, bukan da tapi dal. Itu juga sudah disebutkan di situ. Nah, sehingga itu kemudian bisa apabila selesai jilid 1, kemudian mulai jilid 2, bisa dikenalkan satu persatu untuk huruf-huruf tadi. Supaya apa? Supaya nanti ketika mendapati huruf-huruf fawatihus suwar, itu jangan sampai salah baca. Jadi misalkan Yasin, nanti jangan sampai dibaca Yasa. Kenapa? Karena dia nggak mengenal huruf hijaiyah aslinya, seperti itu. Ini kalau jilid 1 ketika sudah selesai, boleh dikenalkan indeks hurufnya. Jadi diawali, jangan kenalkan huruf dulu, baca dulu, nanti huruf aslinya dikenalkan setelah dia sudah mengenal sampai ya. Kemudian diawali dengan pokok bahasan, itu berdapat di baris pertama, itu pokok bahasan. Kemudian di bawahnya disebut lembar kerja, yaitu yang nanti harus dibaca oleh santri. Ditutupnya di paling bawah itu namanya bahan remedial. Jadi
Abata saja haho, itu di bawah tuh, paling bawah. Biasanya diulang. Ketika dia sudah sampai mana, sampai da misalnya, ya berarti di situ tulisannya a sampai ja, itu apa sampai da. Abata saja hahoda. Nah, kalau materinya sampai da, nanti diulangnya sampai situ. Itu nama bahan remedial yang paling bawah. Ya, kemudian targetnya apa di Iqra jilid 1 ini? Ya, ya, targetnya yaitu anak bisa membaca dan mengucapkan secara fasih sesuai dengan makhraj huruf tunggal berharokat fathah. Dalam hal ini, anak ya ditarget untuk mengenal nama-nama huruf. Tidak ya, belum ditarget untuk mengenal nama-nama huruf seperti alif, ba, ta, sa, jim, belum. Ya. Kemudian yang kedua, anak bisa membedakan bacaan huruf yang berdekatan ya. Seperti ya antara alif ya, a dengan a, kemudian sa dengan sya, ya antara sa dengan sa itu harus bisa dibedakan ya. Itu target dari Iqra jilid 1. Jadi masalah huruf itu sudah harus selesai di jilid 1. Maka Ustazah bersabar. Jangan terlalu buru-buru, perlu diingatkan gitu ya. Jangan sampai ada rasa iri, wah yang sana dia sudah naik, saya belum naik. Nah, itu biasanya terjadi di anak-anak, maka perlu diberikan penguatan, kesabaran, ya, semakin diulang-ulang, semakin banyak pahalanya, seperti itu. Nah, ketika sudah, nah ini contohnya ya. Nah, kalau setiap di awal baris itu ada tulisan petunjuk mengajar jilid 1. Nah, ini contohnya. Sistemnya bisa CBSA, ya, privat, ya, asistensi, ya. Ini mengenal huruf, ya. Judul-judulnya guru memberikan contoh bacanya, tidak perlu banyak komentar. Ya, sekali huruf dibaca betul, tidak usah diulang, ya. Bila santri keliru, bacanya panjang-panjang, maka guru memperingatkan. Ini bacanya pendek-pendek, ya, atau diputus-putus. Bila perlu ditekan, ya. Maksudnya ditekan itu, ya. Ini kalau ada salah, ya diingatkan. Awas, ya. Ayo, 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 hai, gitu. Ya, itu harus. Jadi guru harus komunikatif, mengingatkan, ya. Boleh pakai titian ingatan nih, indeks huruf. Kalau teman-teman lihat di akhir jilid 1 itu ada indeks hurufnya. Nah, ini untuk membantu ingatkan, dan ini sebelahnya ini ada bacaan apa huruf aslinya, ya. Nama-nama hurufnya ini boleh dikenalkan. Kalau mereka sudah bisa membaca yang berharokat fathah sampai iya, mereka kemudian boleh dikenalkan. Ini kalau tidak ada harokatnya, ini dibacanya alif. Kalau tidak ada harokatnya, ini dibaca ba, ta, sa, jim. Ini jim atau ja? Kalau ada harokatnya dibaca ja. Kalau tidak ada harokatnya dibaca jim. Jadi nanti bisa ya. Nah, termasuk huruf ko ya. Ko ini boleh diarahkan ke ko daripada keliru kho ya. Jadi nanti ada tips-tipsnya bagaimana ya. Kalau memang agak sulit, maka boleh digerakkan. Tapi kita juga para guru ya, para ustadz itu juga harus memberikan contoh bunyi yang aslinya. Dan ingat untuk EPTA ditentukan guru pengujinya ya. Nah, ini petunjuk jilid 1. Ini beliau ya, Kiai Haji Asad Humam yang menyusun ya. Baik, teman-teman, itu terkait dengan petunjuk mengajar jilid 1 Iqra. Tolong diperhatikan. Kalaupun Iqra 1 ini agak lama, itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai santri harus kerja 2 kali kalau bahasa teman-teman di Papua itu ya. Ketika santri ini mampu, berhasil, bacaannya bagus, di Iqra 1-nya kemudian bagus, insya Allah nanti naik ke Iqra 2, 3, 4-nya itu lebih mudah ya. Ketimbang nanti ada PR terus, karena repot kalau nanti ada PR terus. Ketika jilid 2 masih ada PR huruf yang belum dihafal, repot lagi gitu. Kan kalau santri diulang-ulang itu kan kasihan. Sehingga perlu ketegasan juga dari ustadz ustazah bahwa mengajar Quran ini harus benar-benar, harus betul-betul ya, dan anak-anak juga harus semangat dan tetap harus komunikatif. Itu saja untuk mengajar itu, dan kita akan lanjutkan di video berikutnya di pengajaran jilid 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.